kabar kalian? Bu Messi percaya kalau kalian semua diberkati Tuhan Yesus secara luar biasa. Amin. Mari anak-anak semuanya, Bu Messi mengajak kalian semua untuk kita mengambil sikap yang baik. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ada di dalam diri kita hanya oleh karena anugerah dari Tuhan Yesus. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu. Pada pagi hari ini kita akan berdoa. Kita undang Roh Kudus masuk di dalam ibadah kita. Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu oleh sebab anugerah-Mu dan kasih-Mu yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami semuanya. Kami anak-anak-Mu bersyukur dan kami siap untuk sambut ibadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan setiap hati yang hadir, setiap telinga yang mendengarkan. Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Mari anak-anak semuanya, kita mau bangkit berdiri, kita bersuka cita sebab Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello.
Baik anak-anak, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyi Yesus sayang padaku. Dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Semuanya sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan hikmat-Mu, Tuhan berikan pengertian, sehingga kami Tuhan dapat memahami setiap firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh semakin hari bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Anak-anak, Alkitabnya sudah disiapkan semuanya ya. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang keempat, ayat ke-35 sampai 41. Kita akan baca bersama-sama ya. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang."
Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Nah, sebelum Ibu menyampaikan renungan firman Tuhan hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian semuanya terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana rasanya kalau tidak naik kelas? Yuk, bagaimana rasanya kalau tidak naik kelas? Apakah menyenangkan? Adakah yang senang jika tidak naik kelas? Tentu saja tidak menyenangkan ya jika tidak naik kelas. Kemudian, apakah anak-anak takut jika tidak naik kelas? Jika kalian takut tidak naik kelas, maka kalian harus rajin belajar dan mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, selain itu apalagi ya? Nah, cerita firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana supaya jangan takut. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya naik ke perahu untuk menyeberangi danau. Ya. Saat mulai berlayar, Tuhan Yesus memilih untuk tidur di bagian belakang perahu beralaskan tilam. Tilam itu sama dengan tikar ya anak-anak. Dan perahu itu pun mulai berlayar dengan tenang. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba tertiup angin yang sangat kencang sekali dan gelombang yang sangat tinggi sehingga air mulai masuk ke dalam perahu. Murid-murid Tuhan Yesus ini sudah biasa berlayar ya, jadi tahu pasti bagaimana cara mengatasinya jika ada gelombang atau angin yang bertiup kencang mengenai perahu murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi rupanya kali ini sudah sangat besar ombaknya dan berbahaya. Jadi mereka malah menjadi takut dan mereka mulai berpikir pasti mereka akan mati tenggelam di danau ini. Ketika mereka melihat ke bagian belakang perahu, ternyata Tuhan Yesus masih tertidur dan sepertinya tidak terpengaruh dengan gelombang yang sangat besar ini. Sehingga murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus dan berkata seperti pada ayat 38. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nampaknya mereka sangat ketakutan. Dan ketika melihat itu, Tuhan Yesus bangun dan berseru kepada angin dan danau itu, "Diam, tenanglah." Seketika itu juga angin berhenti bertiup dan gelombang menjadi tenang. Semuanya menjadi tenang termasuk murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus berbalik bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut?
Mengapa kamu tidak percaya? Mereka hanya bisa diam saja dan terheran-heran. Mereka lupa kalau sebenarnya sejak tadi mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan seharusnya mereka tinggal meminta kepadanya untuk menolong mereka. Apakah anak-anak juga sering menghadapi sesuatu kemudian menjadi takut? Apakah kalian takut tidak berhasil? Takut tidak punya teman? Takut dibenci orang? Kalian tidak perlu takut akan semua itu. Yang penting kalian sudah melakukan semua hal yang baik. Dan yang terpenting adalah anak-anak punya Tuhan Yesus yang selalu mendengar setiap keluhan dan permohonan kalian semuanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Sikap yang baik, tangan dilipat, mata ditutup, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk tidak takut terhadap apapun itu, karena kapanpun dan dimanapun kami berada, kami dalam perlindungan Tuhan. Dan biarlah kami semua menjadi anak-anak yang taat, juga senantiasa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti ibadah dengan baik. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.